Season 2, Bab ke-51. Apa? Melecehkan seorang wanita? Dawan hampir kehilangan akal sehatnya saat menerima kabar tentang Arlan yang diduga melecehkan seorang wanita di parkiran sebuah kantor. Baik, terima kasih. Saya segera ke sana. Ucapnya lagi, lalu memutus panggilan. Ada apa, Darren? Tanya Alfian, yang saat ini masih bersama Darren. Darren mengusap wajahnya kasar, menarik napas berulang-ulang. Kabar yang barusan ia terima, mana mungkin bisa dipercaya begitu saja. Anakku, Al, dia... Ia seolah masih berada dalam kegamangan. Kenapa? Apa yang terjadi? Desak Alfian ikut panik. Aku menerima kabar bahwa anakku kedapatan melecehkan seorang wanita. Sontak kabar itu membuat Alfian tersentak. Astagfirullah. Desisnya nyaris tak percaya. Kejadiannya di basement kantor Sphinx, kejadiannya baru beberapa menit lalu. Dan yang tampak masih syok itu menatap Alfian. Khawatir Alfian akan membatalkan niatnya menyatukan kembali Erlan dan Bian karena masalah ini. Al, aku tahu seperti apa anakku. Dia memang tidak lepas dari dosa, tapi aku bisa jamin dia tidak akan berani melecehkan seorang wanita. Tenanglah, aku juga berpikir begitu. Bukankah aku juga pernah mendapat tuduhan seperti itu? Imbu Alfian terkenang kasus yang melibatkan dirinya dengan melati belasan tahun silam. Ya, aku tahu. Tapi siapa yang berani mencari masalah dengan anakku? Lebih baik sekarang kita ke sana. Darren sudah tampak geram. Ia bangkit meninggalkan tempat duduknya. Berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Berita tentang pelecehan yang dilakukan oleh Erlan tersebar secepat kilat. Beberapa potongan video amatir yang direkam dengan kamera ponsel, di mana ia diseret paksa oleh petugas keamanan memenuhi sosial media, menjadikannya viral kurang dari 1 jam. Bukan hal yang tidak mungkin, sebab Erlan berasal dari keluarga terpandang. Kehidupan kalangan atas selalu menjadi hal menarik untuk diperbincangkan. Di tengah perjalanan ke lokasi kejadian, entah berapa kali ponsel milik Darren berdering. Baik panggilan dari Melati, Pak Din, maupun dari Galih dan teman lain. Semua menanyakan tentang berita yang tersebar. Bahkan Darren baru saja melihat potongan video di mana Arlan disoraki orang-orang yang berada di sekitar kejadian. Astagfirullah, ujian apa lagi ini? Darren menyandarkan punggung dengan mata terpejam. Tenang, Darren. Dalam keadaan seperti ini kita harus berpikir jernih. Ucap Alfian, yang masih fokus mengemudi. Berita itu pun telah sampai kepada Bian. Gadis itu mengusap air mata sesaat setelah melihat beberapa video yang tersebar di sosial media. Tangannya gemetar, dan tubuhnya berkeringat. Saat ini mereka masih berada di pondok. Bahkan Umi dan Abah juga sangat terkejut. Jangan percaya, Bian. Aku kenal Kak Erlan. Ini pasti salah paham. Vio mencoba menenangkan Bian yang tampak syok. Benar. Selama ini Kak Erlan tidak pernah pacaran, selain dengan Sivanya yang jahat itu. Imbuh Alia. Gadis itu menyeka air mata. Apa boleh aku ke sana? Aku mau memastikannya sendiri. Jangan, lebih baik kita pulang saja dan tunggu kabar di rumah. Papa juga tidak akan mengizinkan kamu ke sana. Tapi suamiku sedang dituduh melecehkan wanita lain. Alia dan Vio saling lirik satu sama lain. Di sisi lain, Erlan masih berada di ruang keamanan gedung kantor tempatnya melakukan pertemuan tadi. Sesekali matanya tertuju kepada seorang wanita yang duduk di sudut ruangan sambil menangis terisak-isak saat ditanyai seorang petugas. Ia tak peduli. Satu-satunya yang terpikir sekarang hanyalah Bian dan keluarganya. Mereka mungkin akan semakin membenci dirinya karena masalah ini. Semakin pupus harapannya. Ya Allah, kenapa harus ada masalah seperti ini? Siapa wanita itu? Tak lama berselang,
pintu kaca itu terbuka dan disusul dengan kemunculan Darren dan Alfian. Erlan masih berusaha untuk tetap tenang. Toh, ia merasa tidak melakukan apapun terhadap wanita itu. Darren menepuk bahu putranya. "Nak!" Kemudian melirik seorang wanita berpakaian sobek yang tengah menangis. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanyanya kepada petugas keamanan. "Apa ada bukti kalau anak saya memang melakukan pelecehan?" Pria berpakaian navy itu mempersilahkan untuk duduk lebih dulu dan menjelaskan rentetan kejadian. Kejadiannya sekitar jam 18:45. Kantor sudah tutup dan semua staf sudah pulang. Saat itu memang tidak ada orang di basement. Hanya ada 3 mobil yang terparkir. Kami mendengar jeritan dan saat menuju tempat kejadian, korban dalam keadaan ketakutan dengan pakaian sobek. Terang pria itu. Kami menangkap basah pelaku. Pakaian korban juga sobek, terdapat beberapa bekas penganiayaan di tubuhnya. Selain itu, jas milik pelaku tergeletak di lantai dan beberapa kancing kemejanya terlepas. Sekali lagi Darren melirik wanita yang menjadi korban. Matanya kemudian tertuju kepada Erlan. Memang benar, kemejanya sedikit kusut dengan kancing terlepas karena sempat ditarik wanita itu. "Bisa tolong ceritakan apa yang terjadi? Insya Allah kami akan bertanggung jawab kalau memang anak saya bersalah," tanya Darren kepada wanita itu. Akan tetapi, si korban hanya diam, hal yang membuat kesabaran Erlan mulai terkikis. "Aku tidak melakukan apa-apa, Abi. Aku tidak tahu siapa wanita itu dan apa tujuannya menuduh." "Iya, tenang. Kita akan selidiki bersama. Rekaman CCTV yang mengarah ke lokasi kejadian bisa ada, kan?" Kali ini Alfian ikut bersuara. Tidak ingin kejadian yang menimpa dirinya dulu terulang kepada Erlan. "CCTV yang mengarah ke basement sedang bermasalah. Tim kami sedang berusaha memeriksanya. Mohon menunggu sebentar." Alfian mendesah panjang, geram. "Cerita lama. Maaf, atas kelalaian kami. Semua ini di luar kendali kami, karena tadi pagi CCTV di semua sudut masih berfungsi dengan baik." Erlan membuang napas kasar. Semua kejadian yang menimpanya terasa sangat aneh. Bahkan ia tak dapat membuktikan tanpa rekaman CCTV. Sementara si korban masih duduk sambil menangis. Beberapa kali petugas keamanan maupun Darren mencoba menanyai, namun wanita itu tak mengeluarkan sepatah kata pun dan hanya terus menangis. "Kalau kamu memang dilecehkan, kami akan bertanggung jawab, tapi kalau ini hanya fitnah, kami pasti akan menuntut." Darren menatap tajam. Dalam hitungan detik wajah wanita itu mulai memucat dan tubuhnya gemetar. Bola matanya memandang gelisah dan ragu. "Pak, rekaman CCTV-nya sudah bisa dilihat," ucap seorang petugas yang baru saja keluar dari sebuah ruangan. Sang kepala keamanan pun segera berdiri. "Mari, silakan masuk," ucap pria itu sembari menunjuk sebuah ruangan dengan pintu kaca. Tanpa menunggu, mereka segera memasuki ruangan tersebut. Tampak dalam rekaman detik-detik di mana wanita itu menjerit seraya mendorong dada Erlan. "Bisa diputar sebelum kejadian?" pinta Darren. Rekaman pun mundur pada kejadian beberapa menit sebelumnya, di mana terlihat wanita itu memasuki basement dan berdiri tak jauh dari mobil milik Erlan. Terlihat jelas bagaimana wanita itu merobek pakaian dan melukai dirinya sendiri. Kemudian duduk dan mulai menangis, hingga pada saat Erlan datang dan mencoba menolong, tetapi ia justru berteriak dan menangis. Tentu saja tayangan video itu mengejutkan semua orang. Terlebih Erlan, karena merasa tidak mengenal ataupun pernah bertemu dengan wanita itu. "Apa wanita ini sudah tidak waras? Dia merobek dan melukai dirinya sendiri," ucap Darren geram. "Entahlah, kita tidak tahu apa tujuannya. Segala kemungkinan bisa terjadi," sahut Alfian. "Bisa saja dia dibayar seseorang. Tapi siapa? Apa mungkin ini perbuatan Marwan dan Fanya?" Tebak Darren masih meraba-raba.
Bisa jadi, sahut Alfian. Darren, Erlan dan Alfian segera melangkah keluar. Wanita itu tampak sedang memberontak dan berusaha melarikan diri. Beruntung beberapa petugas keamanan mencoba menghalangi. Dia berusaha melarikan diri, "Pak!" ucap salah satu pria sambil mencengkeram lengan wanita itu. Darren menatapnya geram. "Beritahu kami sekarang, apa maksud dan tujuanmu? Atau siapa yang membayarmu untuk melakukan ini?" Wanita itu masih diam, berusaha memberontak. Hingga saat nada pemberitahuan pesan masuk berbunyi, Erlan meraih ponsel yang sebelumnya disita oleh para petugas keamanan. Jemarinya bergerak pada layar dan segera membuka pesan. Ada beberapa pesan baru dari nomor yang tak dikenal. Hal yang membuat alis tebal lelaki itu saling bertaut. "Suka kejutannya? Reputasimu sudah rusak, tapi ini belum seberapa, masih ada kejutan lain lagi. Masih ingat Liliana? Kamu akan merasakan kehilangan milikmu yang berharga, sama seperti aku. Nikmati masa itu dan bersiaplah menangis darah." Beberapa kenangan berputar dalam ingatan Erlan. Nama Liliana tentu tidak asing baginya. Ia masih ingat bagaimana wanita itu tewas setelah terjun dari lantai 7 gedung kampusnya. Disusul dengan rentetan kejadian aneh yang terjadi dalam setelah kematian Liliana, termasuk saat kecelakaan mobil yang hampir merenggut nyawanya. "Liliana, apa ini, Revan?" Dalam hitungan detik Erlan merasakan seluruh tubuhnya terasa lemas. Ponsel di tangannya terjatuh begitu saja. "Abi, kita harus cepat. Bian dalam bahaya."